Kebetulan di sini semua penggemar K-pop, drama Korea. Setiap hari sebagai gubernur, urusan saya itu ada 3. Ya. Jadi 1, mengurusi darurat kesehatan. Darurat kesehatan ini memastikan pasien-pasien terurus, memastikan keselamatan dari keselamatan dari dokter, keselamatan dari perawat, memastikan APD ini susah nyarinya, duitnya ada tapi barangnya tidak mudah, ya. Ventilator itu untuk orang yang sudah susah bernapas, harganya mahal. Ventilator itu bisa 500 juta sampai 700 juta. Kalaupun ada uangnya, barangnya juga susah, ya. Jadi sampai ada rumah sakit harus memilih ini ventilator dipakai buat siapa saking kurangnya. Dan dokter melakukan keputusan sulit, akhirnya si ventilator ini diberikan kepada yang muda-muda dengan asumsi bahwa yang muda ini bisa lebih survive, ya. Jadi pilihan yang sulit. Nah, yang kedua adalah keseharian kami mengurusi pelacakan, ya, memastikan siapa ODP, siapa PDP, karena kita ini Jawa Barat ini seperti Korea Selatan, jumlahnya hampir 50 juta. Dari 50 juta penduduk ini, Korea Selatan melakukan pengetesan sebanyak 300.000. Dari 300.000 pengetesan ini, Korea Selatan bisa menemukan peta. Ternyata dengan 0,6% dari jumlah penduduk, Korea Selatan bisa tahu virusnya ngumpul di kiri, kanan, depan, belakang. Nah, Jawa Barat ini baru mendekati 100.000. Nah, berita buruknya dengan 100.000, Jawa Barat menemukan 1.200 pasien yang positif. Tapi karena ini melalui rapid test, maka harus dilakukan swab test yang berikutnya. Sedang menunggu. Per hari ini sudah 700 di Jawa Barat. Trennya memang masih konsisten, kira-kira begitu. Nah, apa bedanya rapid test dengan PCR? Kalau rapid test itu dites dengan darah, alatnya itu seperti tes kehamilan, kira-kira begitu. Tapi akurasinya nggak terlalu bagus, mungkin maksimal 70%. Nah, si rapid test ini hanya seringkali menemukan Anda punya virus atau tidak kira-kira, tapi tidak spesifik COVID-19. Nah, oleh karena itu kita harus punya tes masif yang kedua yang namanya PCR, yang menggunakan dahak dari hidung dimasukin ke sini, kemudian diambil dahak dari tenggorokan. Nah, itu akurasinya mendekati 100%. Cuman harganya mahal, tapi alhamdulillah kemarin kita beli dari Korea Selatan. Kenapa Korea Selatan? Karena hubungan dengan orang-orang Korea memang sangat baik. Kebetulan di sini semua penggemar K-pop, drama Korea, Descendant of the Sun, apalagi filmnya Nome, Itaewon Class, Crash Landing on You, dan lain sebagainya lah pokoknya. Nah, setelah beli dari Korea Selatan, kita bisa melakukan pengetesan lebih banyak. Dari yang tadinya hanya 140 sampel per hari menjadi hampir 2.000 sampel per hari, alhamdulillah. Makin banyak yang bisa dites, insya Allah makin
mudah kita menemukan peta dan makin besar kemungkinan kita melakukan blokade. Ya, kira-kira begitu. Jadi urusan pertama sebagai gubernur hari ini dan kepala gugus tugas adalah memastikan fasilitas darurat kesehatan itu memadai. Itu urusan besar sekali, tidak mudah. Kemudian yang kedua, memastikan pelacakan semasif mungkin supaya kita nggak kecolongan, ya, dan melakukan edukasi, ya. Salah satunya adalah jangan mudik. Kenapa jangan mudik? Saya kasih tahu. Pertama, di Jawa Barat dari 100% yang positif COVID itu ternyata hampir tidak ada di anak sekolah. Saya ulangi lagi. Di Jawa Barat dari 100% positif COVID hampir tidak ada anak sekolah. Ini artinya anak sekolah itu kelompok manusia yang paling disiplin, ya. Mereka taat pada gurunya, taat pada orang tuanya, diam di rumah, dan akhirnya memang tidak ada. Ini membuktikan kelompok disiplin, tinggal di rumah, tidak macam-macam, tidak terkena positif COVID. Itu kelompok anak-anak. Statistik kedua, yang kena COVID di Jawa Barat adalah 60% lelaki, 40% perempuan. Berarti perempuan lebih disiplin dibanding laki-laki. Perempuan tidak lebih rebel atau macam-macam dibanding lelaki, kira-kira begitu. Kemudian dari 100% positif COVID di Jawa Barat, itu yang kena positif rata-rata usia 50 tahun ke atas. Jadi penyakit ini memang menghancurkan orang yang kenanya melalui penyakit-penyakit yang bawaannya. Maka kalau usianya di atas 50, 60, 70 pasti rawan. Jadi jaga ayah ibu kita, jaga